yang disebut pada saat kami mempresentasikan ini di PBB. Menteri itu cuma pembantu presiden. Menteri itu cuma pembantu presiden. Kita ini yang penguasa fungsi anggaran. Kita ini yang penguasa fungsi anggaran. Dengar itu dong Pak Menteri. Dengar itu dong Pak Menteri. Bahwa anggota DPR RI yang ngomong itu dihargai. Hai anggota DPR RI, jangan merasa kau hebat. Jangan sekali-sekali kau merasa bahwa kau hebat. Kau di situ untuk membela rakyatmu. Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami semua ini bukan DPR abal-abal Pak Menteri. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Nggak perlu juga diapresiasi, nggak perlu juga diapresiasi. Ini narasi kita. Terus gelorakan semangat ini. Ini narasi kita. Terus gelorakan semangat ini bagi Partai Demokrat. Saya juga dari Demokrat. Saya juga dari Demokrat. Ini kepemimpinan siapa? Kalau komandannya bodoh, goblok, anak buah bego, ya kalah perang terus karena komandannya. Kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Jadi itu maksudnya, dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak muda, juga kepada rekan-rekan saya, ya, jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Kita yang rasa bahwa anggota DPR RI yang ngomong itu dihargai. Hai anggota DPR RI, jangan sekali-sekali berkhianat kepada rakyat. Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mendikbudristek Nadiem Makarim tengah menjadi sorotan usai mengakui kehadiran 400 orang dalam tim bayangan di tubuh kementerian yang dipimpinnya mendapatkan apresiasi di markas PBB. Namun sebaliknya hujan kritisi di negeri sendiri. Product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team. Salam pembaharuan. Saudara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim yang disemprot anggota DPR viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak anggota DPR RI Komisi 10 Anita Jakobagah yang menilai Nadiem tidak berempati dengan nasib para guru P3K yang sampai detik ini masih menangis karena berbagai masalah. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kapan kami makan? Ungkap Anita dikutip pada Selasa 27 September 2022. Video tersebut sontak mengundang respon publik, salah satunya dari pegiat media sosial, Rudy Valinka. Rudy sendiri menuding bahwa aksi Anita yang marah kepada Nadiem hanyalah sebuah tindakan dalam menjalankan tugas partai. Anita yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu dituding serang pemerintah secara acak-acakan. Ibu anggota DPR dari Partai Demokrat, Anita Jakobagah, sedang menjalankan tugas dari partainya, menyerang pemerintah secara acak-acakan. Ujar Rudy melalui akun Twitter pribadinya pada Selasa 27 September 2022. Aktingnya lumayan bagus, mereka pikir rakyat bego, sok omongin soal gaji guru, sementara RUU Sisdiknas yang dibuat pemerintah justru mereka buang dari DPR, imbunya. Cuitan Rudy Valinka tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Padahal kalau mau benar-benar bela guru, coba dimulai dari operator Dapodik deh. Sama yang guru honorer di daerah. Kalau benar-benar ibu itu mau bantu, data kayak gimana, masak sebanyak apa,
Saya jabanin Bu, kami di belakang Anda, komentar warganet. Gue nggak tahu apa yang dilakukan Nadiem di kalangan SD, SMP, SMA, tapi gue sebagai mahasiswa jujur merasakan program Kampus Merdeka yang beliau buat, imbuh warganet lain. Dengan program ini, bagi mereka yang ingin mencari pengalaman kerja, sudah dengan mudah terintegrasi ke dalam sistem, tambah lainnya. Coba gaji mereka jadi anggaran gaji guru, tulis warganet di kolom komentar. Anggaran Kemendikbud sangat besar. Kemarin-kemarin sepertinya enak bisa bagi-bagi kemana saja. Sekarang diurus lebih rasional, timbal lainnya. Saudara, bukan kali ini saja anggota DPR memperlihatkan arogansinya. Pada tahun 2020 silam, anggota DPR fraksi Demokrat, Muhammad Nasir juga menjadi sorotan. Sikap anggota DPR dari fraksi Demokrat Muhammad Nasir saat marah kepada salah satu direktur BUMN ketika rapat kerja dengan Komisi 7 DPR dinilai tidak etis, bahkan membuat citra lembaga parlemen tercoreng. Demikian disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lusius Karus, kepada wartawan pada Sabtu 18 Juli 2020 lalu. Menurutnya, kemarahan Nasir terlalu berlebihan jika melihat substansi persoalan yang tengah dibahas. Malah yang justru terlihat cenderung sebuah intimidasi terhadap mitra kerja. Tentu saja, model komunikasi ala Nasir ini membuat citra lembaga parlemen tercoreng. Bagaimana bisa mereka yang menyebut dirinya terhormat justru memperlakukan tamu atau mitra kerja dengan kata-kata yang tidak pantas, kata Lusius. Sebab, kata Lusius, hubungan DPR dengan mitra kerja bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Disebut mitra karena secara kelembagaan dan relasi saling menghormati, sehingga tidak sepantasnya Nasir meluapkan kemarahan dengan mitra kerja. Walaupun DPR mempunyai kewenangan melakukan kontrol terhadap eksekutif, tak berarti bahwa mereka bisa seenaknya memberikan teguran untuk sesuatu yang bisa dibicarakan baik-baik. Fungsi kontrol itu mengandaikan adanya wibawa lembaga yang memberikan keyakinan pada yang dikontrol akan makna pengawasan yang dilakukan, tegasnya. Dengan kata lain, relasi DPR dan mitra kerja harus profesional. Itu sudah diatur dalam kode etik. Relasi yang profesional perlu diterapkan karena kekuasaan DPR selalu mungkin disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan, tegas Lusius. Atas dasar itu, kata Lusius, selain Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono atau AY itu patut diberi teguran atas kemarahan yang tidak pantas tersebut. Menurutnya, Partai Demokrat juga punya tanggung jawab untuk menjaga kehormatan partai dengan memastikan perilaku kadernya untuk selalu bersikap terhormat. Tak hanya DPR yang kena imbas dari perilaku tak pantas ala Nasir, tetapi juga Partai Demokrat. Maka sikap tegas partai agar tak tercoreng oleh perilaku satu kadernya ini harus diperlihatkan Demokrat, tegas Lusius. Selain marah-marah saat rapat di DPR, Nasir juga dikenal kontroversial karena ulahnya. Nasir pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi 7 DPR fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Nasir diperiksa KPK pada Senin 1 Juli 2019 silam dan tim penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya pada 14 Mei 2019 silam. Bowo Sidik diperkirakan menerima suap sebanyak 7 kali dengan total nilai 8 miliar rupiah dari PT Hampus Transformasi Kimia atau PT HTK. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan akan menindaklanjuti kasus dugaan suap yang menjerat politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dari rekannya politikus Partai Demokrat Muhammad Nasir. Ali Fikri mengatakan hingga saat ini penyidik masih menyelidiki dugaan gratifikasi Muhammad Nasir kepada Bowo Sidik. Menurutnya, jika bukti-bukti sudah dianggap cukup, tentu KPK akan menindaklanjuti. Kemudian, pada Januari 2020 silam, Nasir secara terang-terangan meminta jatah Corporate Social Responsibility atau CSR kepada PT Pertamina Persero.
Permintaan itu disampaikan Nasir dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 7 DPR RI. Hal itu disampaikan menjelang rapat ditutup.